back to my YouTube channel, Stephanie Arisan. Setelah sekian lama kita bikin temen ngopi yang tradisional, hari ini aku mau bikin sesuatu yang luar biasa. Apakah itu? Let me think first. Ada sound effect-nya nggak sih? Yes, hari ini aku akan bikin souffle pancake ya. Jadi souffle pancake ini adalah pancake yang jiggly gitu loh. Biasanya kalian temuin di Jepang, kalau pernah Jepang. Kalau nggak ketemu di Jepang ya di mall-mall ada kok. Dan biasanya orang kira itu susah, sebenarnya gampang. Dan tapi hari ini aku kasih sedikit twist, bukan twist sih, kayak additional gitu deh. Nanti makan pancake-nya sausnya bukan cuma pakai maple atau butter, kita mau pakai vanilla custard. Sebelumnya, seperti biasa, karena kita mau bikin temen ngopi, kita ngopi dulu. Stay focus. Oke, jadi ini bahan-bahannya similar ya, mirip-mirip. Yang pertama mau aku kerjain adalah si custardnya, karena itu kan butuh panas ya. Jadi butuh dimasak. Maksudnya setelah dimasak kita dinginkan, baru kita proses si pancake-nya. Dan pancake-nya itu cepet drop, so itu terakhir. Oke? Sekarang kita siapin bahannya untuk si vanilla custard. Ini sekarang aku mau ini dulu deh. Kita butuh kuning telurnya aja. Kita mau ambil kuningnya aja untuk si custard. Si putihnya boleh kalian simpan, mau bikin sup jagung kayak apa kayak. Ini cara cepet ya biar terpisah. Si putihnya nggak ikutan. Nah, di sini ada susu, tinggal kita masukin ke pan. Lalu masukin juga gulanya, tepung maizena, cornstarch, sama kuning telurnya masukin. Nah, ini cara gampang bikin custard. Lalu apinya jangan nyalain dulu ya, kalian aduk bener-bener sampai dia tercampur rata, sampai nggak ada gerenjel-gerenjelan lagi, baru nyalain api. Nah, ini udah terlihat dia nggak ada lagi butiran-butiran tepungnya. Sekarang kita mau nyalain apinya. Nyalakan api, nggak usah terlalu besar, sedang aja. Oke, sambil dinyalain apinya, kalian boleh sambil aduk juga. Biasanya kalau kayak vanilla custard gitu atau pastry cream, dia selalu kayak ditemper kan. Bisa juga, cuman kalau ada yang gampang, kenapa kita harus cari yang susah? Asik. Nanti kalau dia udah blebeb-blebeb, berarti itu udah. Dia nanti akan mengental seperti itu. Sekarang udah mendidih, tinggal kita masukin butter dan pasta vanilla. Kalau kalian punya vanilla beans atau ekstrak vanilla juga boleh. Dan masukinnya di terakhir ya, kalau apinya udah mati. Karena kalau kalian masukin dari awal, dia akan menguap, percuma gitu. Oke, kita masukin butternya, lalu masukin juga pasta vanilanya secukupnya aja. Nah, jadi ini kalau biasanya kalian pakai custard itu kan kayak yang langsung kental banget, karena itu untuk dijadiin filling atau isian. Karena ini nanti custardnya aku pakai buat topping di atasnya, jadi kayak saus gitu. Aku konsistensinya kayak gini ya, konsistensi. Nah, masih bisa runny kayak gitu. Oke, ini masih panas banget. Kita pindahin di bowl, terus dibiarin room temperature. Dan kita proses pancake-nya sekarang juga. Sembari kita menunggu ini mendingin, nih aku mau taruh belakang dulu. Sekarang kita mau proses pancake-nya. Nah, ini bahan-bahannya gempeng sekali. Kita harus misahin ini dulu ya. Putih telur sama kuning telur. Ini ada 2 bowl aku siapin. Make sure bowlnya bersih. Supaya, karena si putih telur kalau misalnya tercampur ada fat atau kotor gitu, dia nggak akan ngembang gitu ya. Jadi kita make sure nggak ada sisa-sisa minyak atau kotoran di bowl ini, oke? Nah, jadi ini udah aku pisah si kuning telur sama putih telurnya. Ini putih telurnya di sini, aku taruh di sini dulu. Si kuning telurnya mau aku campurin dengan bahan-bahan lainnya, ya. Ada di sini tepung, langsung masukin aja.
tepung, susu sekitar 1 sendok makan lah ya. Lalu ada minyak. Kalian mau pakai butter cair juga boleh, aku mau pakai minyak aja sedikit aja. Kira-kira aja lah. Lalu mau kita aduk. Gak usah terlalu lama aduknya sampai dia tercampur rata. Teksturnya kayak gini. Oke. Aku mau kasihin sedikit aja vanila buat ngilangin bau-bau telurnya. Biasanya kan kalau kalian di restoran gitu, di cafe, ada bau-bau telur gitu kan. It's not pleasant for me, so kita cheat dengan vanila sedikit. Nah, kalau sudah kayak gini, kita diamin dulu. Bukan didiemin ya, kacangin dulu. Taruh aja di sini. Sekarang kita masuk ke proses mixing the white egg. We're gonna make some meringue. Oke. Nah, kalau misalnya putih telur yang kalian punya di rumah itu bukan yang grade A atau bukan yang seger-seger banget, kalian boleh consider untuk pakai cream of tartar atau lemon juice atau juga cuka. Tujuannya apa? Untuk stabilize ini dia punya ini ya, apa nanti kekokohannya gitu loh. Terus kadang biasanya kalau misalnya ada vinegar atau lemon itu dia kan kayak absorpsi fat-fat sisa kuning telur, habis itu kotor-kotoran gitu. Jadi bisa lebih stabil lah gitu putih telurnya ya. Kurang lebih seperti itulah penjelasan saya. Maaf kalau misalnya saya salah, boleh dikoreksi. Kita masukin dulu cream of tartarnya. Jangan terlalu banyak, seujung sendok aja. Oh iya, mohon maaf saya kelupaan. Mau panasin dulu sih ini pannya. Kalau bisa pakai yang agak tebal ya, kayak gini nih. Supaya dia heatnya tuh nggak langsung makan bawah bagian pancake-nya. Ini kita panasin aja. Apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Lanjut ke putih telur. Kita nyalain mixernya, medium speed aja. Sambil pelan-pelan nanti kita masukin gula pasirnya ya. Kalau langsung dimasukin tuh ada kemungkinan resiko untuk tidak naik. Jadi pelan-pelan. Sampai dia foamy, baru kalian masukin gulanya pelan-pelan. Sudah mulai foamy, berbusa kayak gini ya. Masukin gulanya pelan-pelan aja, bertahap. Masukin lagi. Sudah, jadi nih cara kita ngetesnya yang seperti di MasterChef, diangkat di kepala selama 10 detik, 5 detik, 15 detik, kalau nggak jatuh berarti dia udah stick pick. Adik. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nggak jatuh kan? Berarti dia sudah stiff pick. Cara kedua buat nyobanya, buat ngetesnya, kalian ambil spatula gitu, ya. Nah, ini kayak gini. Ini kaku. Paling ujungnya doang yang kecil-kecil gitu nih. Foamy-foamy gitu, kaku, ya. Kayak gini. Berarti dia udah ready untuk kita proses. Lalu, di sini kan ada 2 adonan, kuning dan putih. Nah, supaya dia nggak drop ke bawah, nggak bantet, yang ringan kita kasih ke berat dulu, dicampur dulu, setelah dia tercampur rata baru kita fold bersama. Oke, masukin adonan ringannya ke yang berat. Lalu boleh kita pakai balon whisk aja mencampurkannya. Aduknya jangan geragas ya bun, seininya aja bun. Baru kita campurin si ini adonan putih telur yang lainnya, bertahap juga ya. Aduknya satu arah supaya udaranya kekunci di dalam, biar dia bisa mengembang. Kalau sudah kayak gini, nih ya, kalau sudah kayak gini harus cepat diproses karena kalau misalnya kelamaan dia akan drop kayak gitu. Makanya kenapa kalau kayak di cafe, restoran kita bisa nunggu lama atau dia bilang waiting list 20 menit, 30 menit. Ya karena ini prosesnya emang harus fresh dan nggak bisa ditahan-tahan gitu. Jadi si pannya juga udah cukup panas, olesin sedikit aja butter, tipis aja. Kalau teflon kalian udah anti lengket, nggak perlu juga nggak apa-apa. Ini aku cuman make sure aja supaya dia lebih wangi. Bawahnya juga nanti warnanya lebih golden brown kayak gitu ya. Apinya kita kecilin sekecil-kecilnya. Sekarang kita scoop si adonannya. Taruh di pan. Karena kita mau tinggi, tumpuk sedikit lagi. Tapi jangan terlalu banyak, takutnya ntar dia berat malah melebar ke kanan ke kiri. Nanti boleh sambil bertahap kita tambahin lagi ya. Jangan khawatir, dia tetap bisa cantik kok.
Kita tambahin lagi karena bawahnya udah cukup kuat, pondasinya kuat. Sebenarnya nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Ini supaya dia lebih cantik aja, lebih tinggi gitu. Jadi ini mau kita diamin dulu sampai bawahnya udah ready buat dibalik, di flip ya. Karena ini pinggir-pinggirnya kan masih terlalu cair. Kita tutup, karena aku nggak punya tutup pen ya. Kita tutup dengan pen yang lain. Yang penting ketutup supaya panasnya merata ya. Kita biarin kurang lebih 5 menit. Oke, jadi ini sudah sekitar 7 menit ya, 5-7 menit. Mau kita balik ya, baliknya pelan-pelan aja, jangan langsung jebret. Karena di atasnya kan masih ada cair gitu. Takutnya nanti bleber kemana-mana. Disendok kayak gini, diangkat, lalu flip. Tara! Kalau sudah kita balik, kita boleh tambahin lagi sekitar 7 menit lagi ya, tutup 5-7 menit, api kecil aja. Oke, jadi alarmnya sudah menyala, sudah 7 menit berikutnya, kita buka ya, kita cek. Wow, nih boleh kita cek, di atasnya udah kering, sampingnya juga kalau kita pegang nggak ada yang nempel ya di tangan, berarti dia udah ready. Ini apa sih vanilla custard yang tadi, udah aku aduk-aduk, jadi lebih smooth. Aku juga punya frozen berry di sini. Frozen berry, ada crumble. Crumble itu cuma biskuit kok. Sekarang tinggal kita angkat pancake-nya. Tinggal kita taruh. Wah. Tara! Jadi dia memang harus tinggi kayak gini. Lalu kalau digoyangin kayak gini ya. Gui. Adonannya juga kokoh, luarnya golden brown. Sekarang tinggal kita siram dengan sausnya. Kita taruh aja di atasnya. Kita rata-ratain supaya nggak terlalu berat. Biarin dia jatuh-jatuh aja. Lalu kita tambahin gula di atasnya. Di sini aku mau campurin gula putih sama gula coklat, brown sugar, palm sugar ya. Gula putih taburin, lalu campurin sedikit aja si brown sugarnya, tap dikit. Kita bakar ya. Nah ini cukup sampai kayak gini aja, udah kebakar atasnya, jangan terlalu lama, nanti dia gosong. Terus sekarang di sini kan aku udah punya frozen berries and then crumble. Aku mau pakaiin karena kalau kita makannya cuma vanilla gitu-gitu kan enek-enek, double enek ya. Oke, sudah jadi souffle. Sudah jadi. Ini dia sudah jadi souffle pancake-nya dengan creme brulee, and then di sini aku tadi kasihin crumble dikit, biskuit ya, sama frozen berries. Tujuannya apa? Karena udah enak-enak, ada berriesnya, ada asam-asamnya, fresh, terus ada tekstur yang krenyes-krenyes dari si crumble-nya, jadi nggak cuma banyak-banyak gitu. Sekarang kita mau ketok si gulanya. Mantap kan? Letak, azik. Sekarang kita coba. Super fluffy, right? Kasih berries. Aduh. Pecah di mulut ini mah. So good. Too good to be true. Ini cocok banget buat pencinta dessert. Nggak ada lagi tuh bau-bau telur amis ditambah berry. Wah. 100 kali lipat lebih enak yang ada di daripada yang di cafe. Bayangin ya. Pancake-nya fluffy, airy, terus ada sausnya dari vanilla custard which is manis, gurih juga. Terus di atasnya ada crunch dari gula yang di brulee, ditambahin berries yang seger, asam, tambah lagi tekstur dari si crumble-nya. Masuk ke mulut, terus seruput kopi. Oke, sekian dulu resep souffle pancake brulee-nya. Sangat gampang dan sangat bisa untuk kalian coba karena basically bahannya semua gampang ya kan. Pasti ada di rumah kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan
atau pernyataan atau permintaan, boleh kalian komen di comment box. Terus semua resepnya ada di description box. Oke? Thank you guys for watching. I'll see you guys in another video. Ngopi sih bro. Bye-bye.